Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi ada masalah dengan baterai itu kan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Lakal hamdu bil islam, lakal hamdu bil iman, wa lakal hamdu bil Quran. Puji berserta syukur kita persembahkan kepada Allah atas segala karunia-Nya. Allah memudahkan kaki kita melangkah untuk sampai di rumah-Nya. Semoga jadi amal soleh untuk kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dalam segala kebaikan. Semoga Allah memudahkan kita mengikuti petunjuk Rasulnya dan kelak dikumpulkan bersama beliau di dalam sorga. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang mulia, kita sudah berada di 3 Rajab 1443 yang Allah sebut sebagai salah satu bulan haram, bulan suci, bulan mulia. Di Al-Quran surat At-Taubah surat ke-8 ayat 36 Allah mengatakan, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Mulai dari Muharram, Safar, terus sampai Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Semuanya ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. 4 di antaranya adalah bulan-bulan haram. Bulan yang dianggap suci. Di hari ini tidak kita lanjutkan ayat 57, tapi kita ingin diskusikan terkait dengan apa maknanya bulan-bulan haram. Apa sebaiknya yang kita lakukan di bulan-bulan haram itu? Minha arba'atun hurum. 4 di antaranya dikategorikan sebagai bulan haram, bulan suci, bulan mulia. Yauma khalaqas samawati wal ard, yang sudah Allah tetapkan sejak pertama kali Dia menciptakan langit dan bumi. Ujungnya ni yang penting. Apa kata Allah? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah di bulan-bulan haram itu kalian menganiaya, berbuat zalim kepada diri kalian sendiri dengan melakukan dosa. Ini intinya. Fala tadlimu fihinna. satu kepala yang
masalahnya. Inilah yang intinya. Bulan haram ada 4, tetapi kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian di bulan-bulan tersebut menganiaya diri sendiri dengan melakukan dosa. Kenapa disebut bulan haram? Ya, Nabi sebutkan bulan haram itu ada 4, 3 berturut-turut dan 1 terpisah, terpencil. Yang berturut-turut itu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Itu 3 berturut-turut. Bulan ke-11, bulan ke-12 dan bulan ke-1. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 1 terpencil namanya Rajab. Ini yang sekarang kita ada di dalamnya. Dia disebut sebagai bulan haram karena di bulan itu haram melakukan pembunuhan. Di bulan itu haram dilakukan peperangan. Sehingga orang-orang Quraisy atau orang-orang jahiliyah yang mereka biasa saja berperang, kadang karena sebab-sebab sepele itu menjadi perang yang berkecamuk lama karena sebab-sebab yang sepele. Tapi ketika sudah masuk bulan haram tu mereka berhenti. Paling tidak mereka gencatan senjata, berdamai. Di peranglah tapi masuk bulan Rajab ya, berhenti. Ya. Mereka berperang lama tapi masuk Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sudah enggak ada perang di situ. Itu yang pertama. Kenapa disebut sebagai bulan haram? Di bulan itu haram melakukan pembunuhan dan di bulan itu mereka dilarang untuk berperang. Sehingga orang-orang jahiliyah kalau sudah masuk bulan-bulan haram itu stop berperang, kita berdamai. Yang kedua, ini nanti akan jadi pembahasan kita. Apa itu? Seluruh kebaikan, amal soleh kalau kita tunaikan di bulan-bulan haram tersebut, itu keutamaannya, pahalanya jauh lebih banyak, lebih baik di sisi Allah dibanding kita tunaikan di bulan-bulan lain. Kita tidak bicarakan apa amal solehnya Ustaz, tapi amal soleh secara umum. Kalau mengganggu dia, jadi intonasi sedang tinggi mati dia. Bingung mengatur volumenya. seluruh kebaikan, Mana Bu? Apanya yang salah nih? Kita nggak tahu juga nih penyakitnya. Seluruh kebaikan, amal soleh jika ditunaikan di bulan-bulan yang haram, di bulan-bulan suci yang 4 itu, pahalanya itu lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan kalau kita tunaikan di luar bulan-bulan haram. Dan sebaliknya, kesalahan, dosa, maksiat yang ditunaikan di hari-hari tersebut, di bulan-bulan yang 4 itu, dosanya juga lebih besar, lebih banyak dibanding jika ditunaikan di hari-hari di bulan-bulan lain. Allah itu maha adil. Kalau kebaikan sekecil apapun tu dia akan balas, bahkan berlipat-lipat sebagai bukti kasih sayangnya. Dan kesalahan sekecil apapun dia akan balas, walau satu kesalahan dihukum dengan satu hukuman. Tapi kalau di hari-hari ini, di bulan-bulan ini masih juga berdosa,
Karena penegasan pelarangannya itu lebih tegas dibanding bulan-bulan lain. Yang namanya hamba Allah kan tidak boleh berdosa, boleh berbuat maksiat. Di hari apa saja, mau pagi, mau siang, mau petang, mau sore, mau malam, enggak boleh berdosa. Berdosa dihukum. Tapi kalau ditunaikan dosa itu di hari-hari ini, di bulan-bulan ini, maka dosanya, hukumannya, sanksinya lebih berat pula. Merenunglah. Sudah bulan Rajab. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kita mencari peluang amal soleh sebanyak-banyaknya, karena Allah lipat gandakan pahalanya. Dan kita berhenti, ya, kalau amal soleh itu kalau kita tidak bisa melakukan banyak kesolehan, minimal meninggalkan kesalahan. Itu amal soleh juga tuh, meninggalkan kesalahan tuh amal soleh. Kalau nggak bisa memperbanyak kebaikan, stop dosa, stop maksiat. Kapan kita baru bisa? Jadi kadang-kadang kalau hari-hari biasa berdosa, maka di hari-hari ini berhentilah. Berhentilah. Kalau hari-hari biasa amal soleh kita itu masih minim juga, maka di hari-hari ini, di bulan-bulan ini perbanyaklah. Walaupun maaf ya, khusus bulan Rajab itu hampir tidak ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan hari per hari. Sama aja dengan hari yang lain. Ibu puasa Senin, puasa Kamis, puasa mungkin Daud, mungkin puasa Ayyamul Bid, sama saja. Tidak ada dari hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang ibadah spesial di bulan Rajab. Kalau ada itu hadisnya lemah atau bahkan hadis palsu. Ya, puasa sehari hari itu ini imbalannya. Ya, puasa 2 hari ini imbalannya. Atau solat malam di tanggal sekian, sekian imbalannya. Itu kalau tidak lemah hadisnya, dia palsu. Normal saja seperti hari-hari biasa. Ya, beda kalau di bulan Zulhijjah ada amal-amal istimewa. Itu Nabi sebutkan. 10 hari pertama Zulhijjah itu Nabi sebutkan. Ya, di bulan Muharram ada puasa Ashura. Ya, hari ke-10 bulan Muharram. Itu Nabi sebutkan, tapi khusus bulan Rajab itu hampir enggak ada. Dan kalau ada keistimewaan tentang amal-amal tertentu, maka itu hadisnya dhaif atau palsu bahkan. Bagaimana caranya agar kita bisa berhenti dari maksiat? Bagaimana caranya agar kita bisa memperbanyak kesolehan? Minimal kalau tidak memperbanyak kesolehan, meminimalisir kesalahan. Kalau amalnya nggak banyak, sudahlah, kurangilah kesalahannya, gitu ya. Jangan amal sudah nggak banyak, tapi kesalahan nambah pula. Ini istimewa nih 1 bulan ini. Ya, tinggal sudah 3 hari, dengan hari ini 27 hari lagi. Sekaligus mengingatkan kita kalau bicara tentang Rajab, berarti Ustaz kurang dari 2 bulan lagi Ramadan. Itu kurang loh, 2 bulan lagi sudah Ramadan. Mulai kita berfikir gimana mempersiapkan amal, gimana kita merancang kesolehan kita di bulan Ramadan. Tapi amal khusus di bulan Rajab hampir nggak ada hadis yang sahih. Kita bisa berhenti dari dosa kalau kita bisa melakukan ta'zimu hurumatillah, mengagungkan, memuliakan, menghormati apa yang Allah perintahkan kita untuk hormati, apa yang Allah perintahkan kita untuk muliakan. Hurumat itu apa yang Allah perintahkan untuk dihormati. Baik itu terkait dengan hak-hak Allah, dia nggak boleh dilanggar. Jadi hurumat, kehormatan yang Allah perintahkan kita untuk dihormati, nggak boleh dilanggar.
Ada yang terkait dengan hak-hak Allah, jangan langgar. Ada yang terkait dengan hak-hak manusia, jangan langgar pula. Ada yang terkait secara individu, ada yang terkait secara sosial, bahkan ada yang terkait dengan waktu tertentu, ada yang terkait dengan tempat tertentu. Jangan langgar. Maka Nabi katakan alaihi salatu wassalam, ya, kata beliau, ya Allah sudah menjelaskan ini perintah, ini larangan. Kalau perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Dan ada yang dia tinggalkan itu bukan karena Allah itu lupa. Kalau Allah katakan ini perintah kerjakan, kalau larangan ini tinggalkan. Tapi ada yang Allah diam, tandanya enggak apa-apa itu. Ketika Allah mendiamkannya, enggak ada masalah. Bukan karena Allah lupa, karena Allah tidaklah sosok yang pelupa seperti kita. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Dia tidak dihinggapi oleh ya penyakit kantuk ya atau sina, itu enggak ada. Maka tema kita di bulan-bulan haram ini saatnya kita mengagungkan hurumatillah. Jadi ada sesuatu yang Allah perintahkan untuk kita hormati, kita muliakan. Kalau itu perintah, tunaikan. Kalau itu larangan, tinggalkan. Ada yang terkait dengan hak Allah, ada yang terkait dengan hak hambanya, manusia secara personal atau golongan. Ada yang terkait dengan tempat tertentu, ada yang terkait dengan waktu tertentu. Bagaimana caranya? Ta'zim itu artinya kalau itu perintah Allah, memang perintah Allah itu dalam hati kita, itu sakral. Kalau itu larangan, memang dalam hati kita ini ada kesadaran bahwa larangan Allah itu sesuatu yang sakral. Sehingga tidak mudah larangan Allah itu untuk dilanggar. Tidak mudah ya untuk melanggar larangan Allah itu. Dan ketika itu perintah Allah, ada perasaan suka, ada perasaan mencintainya, lalu kita kemudian mengerjakan. Karena perintah Allah itu pasti jadi zat, sosok ya yang tidak pernah punya kepentingan, itu adalah Allah. Dia enggak berharap ya dapat pengaruh dari kita. Allah tuh enggak berharap. Dia enggak berharap ya, dan sikap kita terhadap Allah itu tidak berpengaruh kepada dia. Maksudnya, apakah ketika kita taat kepada Allah, Allah itu akan jadi lebih besar? Dan kalau kita tidak taat kepada Allah, Allah itu menjadi kecil? Enggak ngaruh. Dia enggak sama dengan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, sampai ke atas. Beda Allah itu. Pak RT berapa sih orang yang patuh sama Pak RT? Ya di RT dia aja. Kalau enggak ada yang ngelawan juga gitulah ya. Pak Lurah berapa sih orang yang patuh sama Pak Lurah? Ya sekelurahan itu aja. Lurah lain enggak bisa dia atur. Makanya manusia pengen dari Pak RT jadi Pak RW, Pak RW pengen jadi Pak Lurah. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang patuh kepada dia, itu semakin bertambah kemuliaan dan kehormatannya. Allah enggak. Allah sama sekali enggak. Karena dia besar bukan karena dibesarkan oleh makhluknya. Dia mulia bukan karena dimuliakan oleh makhluknya. Enggak. Andai semua orang di muka bumi ini membelakang kepada Allah, dia tetap besar, dia tetap tinggi, dia tetap mulia. Andai semua orang, semua makhluk ciptaan Allah itu bersujud dan menyembah kepadanya, tidak akan bertambah juga pengaruh sujudnya kita itu kepada Allah itu tambah hebat, tambah mulia, tambah terhormat. Enggak. Makanya ketika dia membuat keputusan, ketika dia membuat kebijakan, ketika dia membuat peraturan, itu murni karena dia tahu kalau kalian kerjakan perintahku, itu kalian akan mendapatkan kebaikan. Kalau kalian tinggalkan laranganku, maka pasti kalian akan mendapatkan kebaikan dibanding kalau kalian kerjakan juga apa yang aku larang, kata Allah.
Itu dalam dada. Karena itu bagian dari mengagungkan Allah, bagian dari memuliakan Allah, bagian dari menghormati Allah. Jadi mengagungkan Allah, memuliakan Allah, menghormati Allah itu dengan cara menghormati, memuliakan apa yang Dia perintahkan untuk kita hormati, apa yang Dia perintahkan untuk kita muliakan, dan jangan lalai. Jangan tinggalkan. Dari situ kemudian akan menjadi mudah bagi kita untuk meninggalkan kesalahan. Akan menjadi ringan bagi kita untuk mengerjakan perintah. Apalagi di hari-hari ini. Hari-hari ini bukan hari-hari berbuat salah. Ini hari-hari beramal soleh. Bukan berbuat salah. Ini hari-hari beramal soleh, bukan hari-hari beramal salah. Apa pentingnya, Ustaz? Sehingga kita harus mengagungkan, memuliakan apa yang Allah perintahkan untuk kita muliakan itu. Apa pentingnya? Yang pertama, mengagungkan hurumatillah. Ingat ya, hurumatillah itu apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita hormati. Hurumat itu artinya kehormatan. Apa yang Allah perintahkan untuk kita hormati, ya kita hormati. Apa yang Allah perintahkan untuk kita muliakan, kita muliakan. Jangan sebaliknya, jangan tinggalkan. Mengagungkan itu dalam dada kita, dalam hati kita, dalam perasaan kita. Orang tua kita itu kita nggak tega untuk melanggarnya. Orang tua kita nggak tega kita untuk melanggarnya. Peraturan di kantor kita itu kita nggak tega untuk melanggarnya. Di dalam hati kita ini nggak tega. Ya, hari Jumat harusnya pakai baju A. Kita nggak tega, nggak tega kita untuk kemudian pada hari Jumat kita beda pakaian sendiri. Orang semua pakai seragam, warnanya tertentu, kita bikin warna sendiri. Itu nggak tega. Kita sudah ada kebijakan di kantor, setiap pagi itu ini jam sekian sudah sampai di kantor. Itu kita nggak berani, biar aja lah lewat dikit. Itu nggak berani. Itu menjadi kesadaran kita, menjadi bagian dari keyakinan dalam hati kita. Maka apa yang Allah perintahkan kita untuk kita muliakan itu dalam hati kita, itu berat kita untuk melanggarnya, berat. Karena perintah Allah itu lebih sakral dibanding perintah siapapun. Ketentuan Allah itu jauh lebih sakral dibanding perintah siapapun. Jadi kalau perintah si A, si B, si C kita bisa ikuti, maka perintah Allah jauh lebih sakral sehingga sangat berat bagi kita untuk melanggarnya. Itu yang disebut dengan ta'zimu hurumatillah. Yang pertama, mengagungkan hurumatillah itu berbuah kebaikan. Berbuah kebaikan. Allah katakan, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Saya cek kayaknya ada di surah Al-Hajj. Coba lihat surah Al-Hajj, surah 22 kalau nggak salah ya. Ayat 30 atau 31. Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah. Yu'azzim hurumat. Ya, betul ya. Surah Al-Hajj ayat ke-30. Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah. Yang demikian itu, siapa saja yang mengagungkan hurumatillah, apa yang Allah perintahkan untuk dihormati, fahuwa khairul lahu 'inda rabbih, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Artinya orang-orang yang terus berupaya mengagungkan apa yang Allah perintahkan untuk dihormati, apakah perintah atau larangan, itu pasti akan mendapatkan kebaikan.
pasti akan berbuah kebaikan. Hukum-hukum Allah, ibu-ibu yang mulia, itu semuanya berbuah kebaikan. Semuanya. Karena Allah membuat undang-undang itu untuk kebaikan umat manusia. Walau menurut kacamata sebagian manusia, ini enggak masuk akal, ini berat, ini kadang-kadang ekstrim, ini kejam, ini sadis, ini melanggar hak azazi manusia. Pandai pula manusia menyebut melanggar hak-hak azazi manusia. Padahal hukum Allah sederhananya, umpamanya kita tadi mengagungkan apa yang Allah perintahkan untuk diagungkan, dihormati. Allah sudah menetapkan hukum. Ada di antara hukum itu yang disebut sebagai hukum hudud. Hukum hudud itu hukum yang Allah sebutkan pelanggarannya dan Allah sebutkan ini hukumannya. Enggak diberikan kebebasan, tapi sudah jelas, sehingga Nabi pun tidak punya hak untuk merubahnya. As-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqata'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya. Berat ya. Dan lalu kemudian disaksikan, oh ini tangannya dipotong. Ngeri ya, kejam ya, sadis. Tapi kalau hukum Allah itu ditegakkan, ya, itu penyakit. Orang yang suka mencuri, suka berzina, itu penyakit sosial, penyakit masyarakat. Kalau penyakit itu dibiarkan, tidak ada sanksi yang tegas, maka bukan hanya akan berulang dia melakukan kejahatan itu, tapi juga akan menularkan kepada yang lain. Tapi kalau satu tangan dipotong, hukum itu dua gunanya. Membuat jera orang yang melakukan, membuat jera, efek jera. Lalu az-zajar, membuat orang lain menjadi ngambil pelajaran. Wah, enggak kuat saya kalau juga saya lakukan hal yang sama, maka tangannya juga akan dipotong. Kesannya sadis, kesannya. Tapi menegakkan satu hukum itu berakibat semua orang lain enggak berani melakukannya. Tapi ketika ada orang mencuri, lalu ditahan seminggu, ya, tahan sebulan, ditahan setahun, padahal yang dia curi itu bukan 100.000, bukan 1 juta, bukan 100 juta, bahkan puluhan miliar. Enak rasanya ya, 4 tahun dalam penjara, tapi dia maling 50 miliar. Kan enak tuh, di penjara pun masih bisa santai-santai, masih bisa keluar, katanya begitu ya, masih bisa jalan-jalan, katanya begitu kan. Habis itu dia senang-senang saja karena masih ada uang 40 miliar. Kan enggak beli makanan gratis di penjara itu. Enggak bayar listriknya gratis di penjara itu. Enggak perlu bayar obat nyamuk, semuanya gratis di penjara itu. Sehingga kalau hari ini kemudian ada orang yang di penjara, apa yang terjadi? Minggu besok ada lagi, bulan depan ada lagi, bulan berikutnya ada lagi. Kenapa? Orang takut melihat ada tangan satu yang dipotong, tapi efeknya begitu banyak orang kemudian melakukan pencurian. Begitu banyak. Makanya Nabi kita alaihi salatu wasalam tidak punya hak untuk merubah hukum ini. Seorang perempuan kemudian dari suku terhormat itu mencuri. Karena tadi Allah katakan laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Walau mayoritasnya pencuri itu laki-laki, kalau dihitung jumlahnya, maka mayoritas pencuri itu laki-laki karena kebutuhan, tanggung jawab begitu. Ketika ada orang dari suku terhormat ini mencuri, keluarganya enggak mau. Cobalah gimana, kan enggak enak ya melihat ada kerabatnya lalu tangannya buntung, itu kan enggak enak.
Itu kan aib bagi keluarga. Cobalah, mudah-mudahan Nabi punya hukuman lain, mungkin di penjara atau bayar denda, begitu kan ya. Maka dicobalah cari siapa yang paling baik dan paling dekat dan paling disayang oleh Nabi. Ada salah seorang sahabat yang sangat disayang oleh Nabi. Namanya Usamah bin Zaid. Bapaknya Zaid itu pelayan Nabi, lama sekali melayani Nabi. Namanya anaknya Usamah. Nabi sayang sekali sama dia, sehingga orang-orang kotor ini, orang-orang jahat yang ingin merubah hukum ini datang ke Usamah. Tolonglah, lu perlu dibayar malah. Kamu mau berapa sih? Gitu. Tapi tolong sampaikan kepada baginda Rasulullah dan usulkan agar hukuman untuk anak kami yang mencuri ini tidaklah dipotong tangannya. Apa kata Nabi? Ya, inilah yang telah mencelakakan orang-orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani. Ahlaka man kana qablakum. Inilah yang menyebabkan orang-orang sebelum kita, sebelum kalian itu menjadi binasa. Bila yang mencuri itu orang dari kabilah, suku terhormat, bangsawan, berkelas orangnya, gitulah ya, pejabat dan lain-lain, maka mereka tinggalkan, mereka maafkan. Dan bila sebaliknya yang mencuri, terlibat pencurian itu orang-orang yang kesusahan, kere. Tadi orang-orang keren ya, sekarang orang-orang kere. Untuk makan aja payah, untuk beli bensin motor aja payah, untuk bayar SPP anaknya payah. Lalu mereka mencuri. Kalau orang-orang ini yang mencuri, maka mereka akhaduhu, maka mereka menegakkan hukum untuk orang ini. Ini pasal sekian, sekian kurungannya, sekian hukumannya. Lau anna Fatimah binti Muhammadin sariqat. Kata Nabi, andai, ingat ya, jadi merah wajahnya Nabi itu marah sama Usamah. Jadi mentang-mentang dia disayang oleh Nabi, dalam kasus ini Nabi nggak bisa maafkan. Jadi merah wajahnya Nabi itu. Lau anna Fatimah binti Muhammadin sariqat, andai Fatimah darah dagingku, Fatimah anak kandungku, sariqat, dia mencuri, laqata'tu yadaha, pasti aku akan potong tangannya, pasti. Sehingga bukan hanya di situ, orang-orang, maaf, sampai sekarang kan kalau sekitar Masjid Haram, Masjid Nabawi, azan, orang ke masjid aja, orang salat aja. Kita yang datang dari sini dengan hukum yang berbeda dengan daerah sana, kan nggak mau, oh emasnya berkilau kan? Kan toko-toko emasnya di bawah Masjid Nabawi itu, di bawah Masjid Haram itu ya, berkilau kuningnya itu. Coba kalau di tempat kita habis itu semua, habis. Jadi orang lain tahu, kan kita nggak tinggal di sana, iya, tapi begitu hukum di sana. Sehingga kalau kita kemudian coba-coba, yang akan berlaku hukum di sana. Maaf ya, kan dekat Singapura itu dengan kita, dekat. Orang di sini gampang aja buang sampah kemana-mana, rokok lalu buang. Kenapa sampai di Singapura nggak berani? Rokok lalu buang di jalan, nggak berani. Kenapa nggak berani? Ada hukum di situ. Ketika saya pergi ketemu kawan di Vietnam ya, ternyata Vietnam nggak jauh beda dengan kita. Mau nyeberang kadang lampu merah, lampu kuning, lampu hijau gitu ya. Kata kawan Vietnam ini, lanjut saja Ustaz, kita bukan di Singapura. Dia tahu Singapura nggak boleh, sini nggak apa-apa. Tapi Indonesia kan mau merah, mau nerobos, mau pakai helm, mau bagaimana atau enggak ada masalah. Jadi efeknya tadi apa? Semua orang menjadi terpaksa patuh. Nggak mau orang mencuri. Itu satu kesalahan yang orang lain menganggap kejamnya, masa iya sih kita akan saksikan ada orang dipotong tangannya. Dan bahasa Al-Quran itu sungguh sangat menarik ketika dia katakan
Ya, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan kepada kalian untuk menegakkan hukum qisas pada saat terjadi pembunuhan. Qisas, si A membunuh si B, maka darah dibayar darah, nyawa dibayar nyawa. Allah katakan wa fil qisasi hayatun, padahal tadi satu orang terbunuh. Ketika dia membunuh tidak dengan alasan yang benar. Alasan yang benar tu dia terancam nyawanya, dia membela diri, itu tidak ada masalah. Atau dia sedang menegakkan hukum qisas, ya, dia pasti membunuh karena dia bertugas menegakkan hukum qisas. Tapi Allah katakan mestinya tadi satu orang terbunuh, lalu kemudian ditegakkan hukum qisas sehingga yang membunuh jadi terbunuh. Berapa yang terbunuh jadinya? 2. Satu orang terbunuh, kalau tidak ditegakkan hukum qisas, ya sudahlah. Tapi ketika orang yang membunuh ini dibunuh pula, kata Allah, wa fil qisasi hayatun. Dalam peristiwa qisas itu ada kehidupan. Padahal yang terjadi secara lahir apa? Kehidupan atau kematian? Kematian. Karena tadi satu yang terbunuh, lalu yang membunuh dibunuh lagi, jadi 2 kematian. Tapi Allah katakan wa fil qisasi hayatun. Dalam peristiwa qisas itu ada kehidupan. Apa maknanya? Ya enggak apa-apa 2 orang terbunuh, enggak apa-apa. Dan itu akan cukup bagi orang lain untuk menahan diri. Oh, saya enggak mau, karena kalau saya membunuh ini nasibnya. Tapi ketika orang yang membunuh dibiarkan, hari ini dia membunuh di sini, minggu depan dia membunuh tempat lain, minggu depannya lagi dia bunuh tempat lain. Ini satu orang. Dan ketika orang yang membunuh ini tidak ada sanksi, datang orang kedua, dia akan membunuh pula. Orang ketiga, dia akan bunuh pula. Orang keempat, dia akan membunuh pula. Sehingga apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang laki-laki yang sudah membunuh 99 orang. Hadisnya panjang, hadisnya sahih. Sampai 2 malaikat itu bertengkar, berselisih. Ini sudah membunuh 99 orang. Di mana caranya? Coba, ada masyarakat, di masyarakat itu ada orang yang sampai membunuh 99 orang. Kalau umurnya ya 100 tahun, lalu mulai membunuh ketika usia 20 tahun. Di dalam rentang 80 tahun itu dia membunuh 99 orang. Jadi setiap tahun itu dia membunuh 1/4 orang. Hari ini 1/4, besok 1/4, besok 1/4. Jadi orang setiap ulang tahun itu akan didata, kamu sudah bunuh berapa orang. Sehingga ia disarankan, oh, janganlah datang kepada pendeta. Gimana? Saya sudah membunuh 99 orang. Kalau saya membersihkan diri dengan bertobat, Allah maafkan enggak? Oh enggak, masa iya sudah 99, masa kamu dimaafkan? Ya sudah, kamu dibunuh juga sehingga genap jadi 100. Datang sama yang lain yang punya ilmu. Oh, ini jadi masalah besar. Bagaimana bisa kok kamu sampai membunuh 100 orang? Gimana caranya? Betapa rusaknya daerahnya. Ya, Allah akan terima, tapi tinggalkan kampungmu. Tinggalkan, jangan di situ juga tinggal. Jadi hukum Allah itu walaupun oleh kacamata manusia yang merasa sok hebat, ini ekstrim, ini ya seram, ini kejam, ini bengis gitu ya, ini melanggar hak azazi. Nah, jangan nanti dicabut sama Allah ubun-ubunnya, lalu dia katakan melanggar hak azazi. Ingat, jadi yang pertama, apa pentingnya kita mengagungkan hurumatillah? Karena siapa yang mengagungkan apa yang Allah perintahkan untuk dihormati, itu akan memberikan kebaikan baginya. Fahuwa khairul lahu inda rabbih. Karena itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Ya, apapun, semakin banyak kita terikat dengan perintah Allah, semakin banyak kita terikat dengan ketentuan Allah, maka segitu banyaklah kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Karena Allah tadi tidak pernah punya ya kepentingan apapun kepada hambanya. Apalah yang Allah butuhkan dari kita ini? Apa?
Ya, dia adakan kita cukup dengan kun. Dia lenyapkan kita cukup dengan kun. Ya, dia tumbuhkan tanaman ini cukup dengan kun. Ya, dia bumi hanguskan tanaman itu cukup dengan kun. Kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Jadi ada kesadaran dalam dada bahwa ketetapan Allah itu sangat sakral. Orang ke kantor aja nggak mau beda seragamnya dibanding yang lain. Orang ke kantor aja nggak mau menyengaja terlambat walau agak 1 menit. Asal hukum Allah, ketetapan Allah, kemudian ringan aja untuk dilanggar. Jangan begitu. Yang kedua, apa pentingnya kita menjaga, mengagungkan hurumatillah? Karena mengagungkan hurumatillah itu fa innaha min taqwal qulub, itu bagian dari tanda ketakwaan hati. Itu bukti seseorang itu bertakwa. Ada 2 hukum A produk manusia. Hebat hukumnya. Hukum B produk Allah. Jangan percaya kalau ada orang mengatakan hukum Allah itu dulu berlaku, sekarang tidak layak. Enggak perlu percaya dengan begitu. Kalau undang-undang, peraturan yang dibuat oleh manusia itu bertentangan dengan hukum Allah, itu namanya hukum jahiliyah. 2 aja hukum tuh, hukum Allah atau hukum jahiliyah. Jahiliyah itu tidak hanya terikat dengan waktu. Apa jahiliyah? Dulu kehidupan sebelum Nabi. Enggak, bukan hanya itu. Kehidupan yang bertentangan dengan kehidupan yang Allah ajarkan, itu namanya kehidupan jahiliyah. Peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh Allah, itu namanya peraturan jahiliyah. Makanya kata Allah, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah mereka lebih mengidolakan hukum jahiliyah? Ingat ya, kalau bertentangan hukum Allah dengan hukum manusia, abaikan hukum manusia itu. Abaikan. Ya. Jangankan kita di negara mayoritas, di banyak negara-negara minoritas, itu orang bisa mengamalkan hukum Islam itu dengan alasan hak azazi manusia. Sini kan biasa orang berhijab, berjilbab kan. Aneh orang, ya 1%, 2%, 3%, lalu menuntut. Tapi mereka percayakan, dia upayakan hak-haknya bisa direalisasikan. Mana sekolah-sekolah di Jerman, orang Muslim 1%, 2% dari jumlah penduduk, 1, 2 dari puluhan siswi, lalu dia minta berhijab. Ada ratusan pegawai, 1, 2, 3 muslimah. Dia menuntut haknya sebagai manusia, punya kebebasan. Apalagi kita di daerah yang mayoritas masa ya nggak bisa gitu untuk mengamalkan hukum-hukum Allah. Kalau bertentangan, maaf ya, hukum Allah itu lebih baik. Apa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah mereka mencari hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Hukum siapa yang lebih baik? Hukum Allah. Jadi kalau memilih, ini hukum Allah, ini hukum manusia, orang bertakwa memilih yang mana? Hukum Allah. Ya, walaupun si A, kamu kayaknya cantik deh kalau tidak pakai jilbab gitu ya. Kamu kayaknya Masya Allah kalau jadi artis, bintang iklan dengan pakaian begini. Maaf ya, enggak. Kalau akan mengganggu ya ajaran yang dia yakini, maaf ya, enggak. Jadi fa innaha min taqwal qulub, itu ada di surat wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Saya
taqwal qulub. Di ayat 32 sama yang tadi, hanya 2 ayat aja tadi, yang tadi 3 ayat. Tadi ayat 30 surah Al-Hajj, sekarang ayat yang 32. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah. Kadang disebut sebagai hurumatillah, kadang disebut sebagai sya'airallah. Fa innaha min taqwal qulub. Ini kalau sya'air itu lebih dekat kepada ibadah haji, ibadah umrah. Ya, tempat-tempat suci, amalan-amalan manasik haji, manasik umrah. Nah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu terkait dengan ibadah haji dan ibadah umrah, maka dia itu bagian dari taqwal qulub, ketakwaan hati. Ya, ketakwaan hati. Itu pentingnya. Jadi kita lebih tertarik untuk mengagungkan apa yang Allah agungkan, karena itu bagian dari ketakwaan hati. Tadi itu akan berbuah kebaikan. Yang ketiga, kenapa penting kita untuk mengagungkan, menghormati apa yang Allah perintahkan kita untuk menghormati dan memuliakannya dari hukum-hukum Allah itu? Karena kita hidup di zaman fitnah. Dulu para sahabat itu jauh dari fitnah. Ya, para salafus saleh, tabi'in jauh dari fitnah. Kita fitnah siang malam, pagi dan petang. Sudah keluar rumah ketemu fitnah. Bahkan dalam genggaman kita selalu ada fitnah. Di rumah kita, di kamar kita ada fitnah, yang membuat iman kita bisa goyah. Bisa uang, fitnah itu bisa uang, bisa kedudukan, bisa syahwat, hawa nafsu. Fitnah yang Nabi saja di masa ketika fitnah itu sangat minim. Nabi saja ketika fitnah itu masih sangat sedikit telah mengingatkan sahabat, badiru bil a'mal, segeralah beramal soleh, jangan tunda-tunda, jangan nunggu-nunggu. Karena dikhawatirkan, kata Nabi, fitanan kaqita'il lailil mudlim. Apa yang Nabi khawatirkan? Suatu saat nanti ada fitnah. Fitnah itu sungguh sangat berbahaya, sehingga seperti malam yang sangat gelap. Kita nggak tahu ini siapa, ini bagaimana, ini di mana, kita nggak ngerti, nggak paham. Apa yang terjadi pada orang di masa itu? Yusbihur rajulu mu'mina. Bisa jadi di pagi hari ketika fitnah itu datang, seorang laki-laki, ya, karena lebih banyak berinteraksi dengan bagian kehidupan yang lain, ya. Yusbihur rajulu mu'mina. Pagi hari dia masih beriman. Keluar dari rumahnya dia masih beriman. Pergi ke sana, ke sana, ke sana. Pulang sore, wa yumsi kafira. Sore hari berubah jadi orang kafir. Atau sebaliknya, sore hari yumsi mu'mina. Sore hari itu dia masih beriman, masih pergi sholat, ya, masih lakukan banyak kebaikan. Wa yusbihu kafira. Pagi hari berubah jadi orang kafir. Kalau kita nggak punya kesadaran dalam dada bahwa hukum Allah, ketetapan Allah, peraturan Allah itu sangat sakral, itu mudah saja bagi kita untuk melanggarnya. Tak, saya nggak mau. Memang begitu, saya nggak mau. Begitu kan? Sakral. Perintah Allah itu sakral, jangan dilanggar. Larangan Allah itu sakral, jangan dilanggar. Nah, dia tadi tidak pernah punya kepentingan kepada kita. Kalau dia buat A, itu sepenuhnya kalau kita ingin baik, lakukan. Kalau ini larangan, kalau kita ingin baik, tinggalkan.
Dan itu memang terbukti kan dalam kehidupan. Jangan berzina. Apa yang terjadi kalau orang biasa berzina? Penyakit. Jangan minum alkohol. Apa yang terjadi? Ya penyakit. Itu efek dunianya, Belum lagi efek spiritualnya. Nabi katakan alaihi salatu wassalam, apa kata beliau? Setiap seseorang berdosa, nukitat fi qalbihi nuktah sauda. Setiap satu dosa dilakukan oleh anak manusia, maka dalam hatinya itu ada satu bintik hitam. Hati, tapi bukan hati dalam makna fisik ya, tapi hati dalam makna spiritual, hati nurani. Saya nggak tahu dah cerita belum ke ibu apa makna qalbu itu, dah cerita belum sudah. Nah, beda kan yang disebut dengan qalbu itu apa? Jantung, bukan hati. Yang idza saluhal jasadu kulluhu. Sesungguhnya dalam setiap jasad ini ada segumpal daging. Bila dia baik, maka baiklah semua anggota badan. Bila dia buruk, rusak, maka rusaklah dia badan yang lain. Tapi enggak tahu kenapa kok yang itu disebutkan ala wahiyal qalbu. Yang segumpal daging itu adalah qalbu. Yang biasa kita artikan dengan hati, tapi sebenarnya lebih cocok dengan jantung. Karena qalbu itu dalam bahasa Arab ya bagian organ tubuh manusia yang punya rongga, dipenuhi oleh otot yang bekerja menarik dan melepaskan darah, memompa darah, tarik lepaskan, itu jantung. Tapi saya nggak tahu kenapa kalau lagi ada anak muda yang lagi kasmaran, gambarnya kan begini ya. Itu gambar apa? Jantung, tapi kenapa itu disebut sebagai hati? Itu loh ya, itu yang kayak love lah tuh ya, begitu. Anak-anak. Kan hati nggak kayak gitu kan? Emos macam begitu tuh ya, begitu. Itu yang qalbu. Ya, bukan yang ditimbang di pasar tuh. Ya. Kilo 100.000 mau bikin rendang hati yang begitu ya, enggak, itu namanya al-kibdah ya. Nah, jadi kita hidup di zaman fitnah, jadi memang harus pandai-pandai ya menjaga hati sanubari, jadi jaga hati nurani, kan dia yang akan menyelamatkan nih badan ini semua ini akan busuk semua. Dari bawah sampai ke atas tuh, itu akan busuk. Yang kita rawat, yang kita upayakan terus terpenuhi kebutuhannya itu, kita mencari untuk yang akan busuk. Enggak lama, 2 kali 24 jam busuk. 2 kali 24 jam. Ada mayat tenggelam di sungai. Udah 2 malam, sudah. Ada orang nggak dikuburkan, meninggal dia, nggak dikuburkan, nggak dikasih pengawet, nggak dikasih kopi, nggak kasih apa-apa gitu ya. 2 malam sudah busuk. Malam ketiga meledak perutnya, keluar gini dari perutnya itu. 2 malam di tanah tuh datang cacing dari sana, ya, datang busuk. Tapi yang tidak busuk itu hati sanubari. Makanya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, apa kata beliau? Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan hinakan aku pada hari berbangkit. Coba ibu renungkan. Kalau kita orang biasa sangat pantas berdoa dengan doa ini. Tapi ini nabi terbaik kedua. Terbaik pertama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, terbaik kedua Ibrahim alaihi salatu wassalam, sehingga Allah berkenan untuk memasangkan namanya dengan nama Allah. Allahumma salli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tiap hari disebut, tiap hari disebut, tiap hari, tiap salat kita sebut. Allah berkenan memasangkan namanya dengan Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang sangat mulia ini Nabiullah Ibrahim. Apa kata dia? Ya Allah, jangan hinakan aku pada hari berbangkit. Nabi itu sudah pasti masuk surga. Nabi enggak masuk surga, apa gunanya kita ikut sama Nabi gitu ya? Ya pasti masuk surga. Surganya surga terbaik Nabi itu Muhammad, ya, Nabi Ibrahim atau ulul azmi, rasul-rasul pilihan. Itu tempatnya itu istimewa. Namun demikian mereka masih berdoa, ya Allah jangan hinakan aku pada hari berbangkit, hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu anak dan harta itu tidak bisa memberi pertolongan. Siapa yang akan selamat pada hari itu? Illa man atallaha biqalbin salim, melainkan yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang suci. Bukan hati fisik tapi hati sanubari. Bukan hati fisik. Ya, kalau hati fisik ini ya liver namanya ya. Liver, kibdah bahasa Arabnya. Kalau yang ini itu tadi ya heart gitu kan ya. Qalbun, bukan kalbun. Kalau kalbun jadi masalah itu. Ya, kalbun, sakalbun. Tu wow kalbun tu. Wow kalbun. Qalbun. Ya. Jantung. Jadi kita pastikan ya, kalau kita di hari-hari biasa masih suka melakukan kesalahan, hari ini tahan. Bulan-bulan haram itu tahan. Ya, karena kita hidup di zaman fitnah. Itu dia cukup tiga ya. Untuk kenapa penting ya di hari-hari ini kita mengurangi dosa, memperbanyak kebaikan. Dan apa ruginya kalau kita tetap saja di hari-hari ini enggak mau juga merubah diri. Saatnya memperbanyak kesolehan, tapi akhirnya yang banyak juga kesalahan. Hari-hari ini bulan haram tadi Ibnu Abbas katakan disebut sebagai bulan haram karena kebaikan, kesolehan di bulan itu dilipat gandakan pahalanya. Kesalahan dan maksiat di hari-hari itu juga dilipat gandakan hukumannya. Apa sanksinya? Kalau kita ternyata di hari-hari ini tetap juga tidak mau ya memperbaiki diri. Apa risikonya? Apa bahayanya melanggar hurumatillah? Apa bahayanya? Orang yang tidak mau juga di bulan-bulan ini atau bulan lainnya terikat dengan hurumatillah, dengan ketentuan Allah, dengan hukum Allah, maka dia akan hidup dalam kecemasan dan kegelisahan. Kecemasan dan kegelisahan. Dakwah para nabi yang paling pokok itu adalah mengajarkan tentang tauhidullah, mengesahkan Allah. Maka dikatakan wa ila adin akhahum huda. Allah mengirim Nabi Hud kepada kaum Ad. Faqala, lalu Nabi Hud mengatakan, ya qaumi budullah, wahai kaumku sembahlah Allah saja. Malakum min ilahin ghairu, kalian tidak punya Tuhan selain Dia. Ini dakwah universal semua nabi. Tidak ada nabi yang mengajarkan sembahlah selain Allah atau sembahlah aku atau sembahlah ibuku. Itu enggak ada. Maka Nabi Isa nanti diadili oleh Allah. Wa idh qala Allahu ya Isa, ingatlah ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, a anta qulta linnas, pernahkah dulu kamu ajarkan kepada manusia?
Ya, melihat banyaknya orang mempertuhankan Isa, mempertuhankan ibunya, sehingga ada Tuhan anak, ada Tuhan ibu, ada Tuhan bapa. Kok bisa begitu? Dulu kamu ajarkankah begitu? Anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanak, maha suci engkau. Aku enggak pernah menyampaikan begitu. Enggak, aku enggak pernah. Manusia aja yang pandai-pandai begitu. Aku sudah enggak ada, lalu mereka yang mengkultuskan aku. Aku enggak pernah. Nanti Allah adili itu Nabi Isa. Sebutkan pertanyaan dalam Quran. Ini kenapa kok bisa terjadi begini? Wa ila Thamud akhahum Salihah, kepada kaum Thamud Allah mengirim Nabi Saleh. Faqala ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Kalian enggak punya Tuhan selain Allah. Wa ila Madyan akhahum Syuaib, kepada penduduk Madian Allah kirim Nabi Syuaib. Ya qaum, wahai kaumku ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Kalian enggak punya Tuhan selain Allah. Walaqad arsalna Nuhan, sebelumnya kami telah mengirim Nabi Nuh. Ajarkan kepada kaumnya. Jadi surat Nuh, inna arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Inna arsalna Nuhan ila qaumi. Dikirim Nabi Nuh kepada kaumnya. Ini apa ya? Dakwah pertama semua nabi. Dakwah universal semua dai mengajarkan tentang penyembahan terhadap Allah. Ketika ada orang yang tidak mau menyembah Allah, tidak tulus, tidak total menyembah Allah, separuh-separuh, Allah juga, yang lain juga, Allah juga, yang lain juga, atau syirik gitu lah ya. Tadi hurumatillah, kita agungkan, kita muliakan, kita hormati. Apa yang Allah perintahkan untuk kita hormati. Perintah Allah itu esakan dia. Lalu ada orang kemudian menduakannya, mentigakannya, mengempatkannya. Apa yang terjadi dengan orang-orang seperti ini? Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'. Orang yang menyekutukan Allah itu laksana orang yang terjatuh dari langit yang tinggi. Fatakhtafuhu at-tayru, sebelum sampai menginjak bumi lalu disambar oleh burung. Atau au tahwi bihir rihu fi makanin sahik, diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Coba bayangkan situasi batin orang yang syirik kepada Allah seperti orang yang jatuh dari langit. Kalau ada orang jatuh dari pohon kelapa, pengen sekali sama kelapa muda, panas, haus, ada kelapa muda, la qadarallah, jatuh. Dia jatuh dari kelapa itu sambil ketawa atau sambil ya, padahal cuma berapa meter sih pohon kelapa itu? 10 meter udah tinggi, 20 meter udah tinggi, tapi pasti sudah cemas dia. Ada orang naik ke gunung, jalan-jalan, ya, hiking, naik ke puncak gunung, itu senang naik puncak gunung itu, enak di atas puncak gunung itu. La qadarallah, jatuh. Beda tuh suasananya, melihat alam dari atas puncak gunung itu indah, itu beda. Dia terjatuh dari puncak gunung, itu suasana batinnya. Cemasnya, khawatirnya, gelisahnya. Sekarang coba bayangkan, bukan dari pohon kelapa, bukan dari gunung, tapi dari langit. Dari langit itu maknanya nggak ada oksigen di situ. Orang kalau dari sini mau ke bulan, itu bawa oksigen, nggak ada oksigen di situ. Bikin kata itu semakin sesak. Makanya orang yang syirik kepada Allah itu sesak dadanya, sempit dadanya itu. Kenapa? Dia enggak mau mengagungkan apa yang Allah perintahkan untuk diagungkan. Esakan Allah, kata dia. Dia enggak mau. Muliakan Allah, dia enggak mau. Ikuti aturan Allah, dia enggak mau. Maka dia akan khawatir, dia akan cemas, dia akan sesak seperti orang yang jatuh dari langit, dari daerah yang tidak punya oksigen. Yang kedua, orang yang disebutkan tidak mau,
mengagungkan apa yang Allah minta untuk diagungkan terkait dengan hukum-hukumnya, itu amalnya menjadi sia-sia. Ini amal yang mengerikan, hadis yang patut membuat kita takut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, kata beliau, la'alaman, aku sungguh mengetahui, aqwaman min ummati, beberapa golongan dari umatku, aku tahu, ya'tuna yaumal qiyamah, ini golongan dari umat Nabi ini datang pada hari kiamat membawa pahala seperti jibalu tuhama. Pahala amal solehnya itu seperti jibalu tuhama atau tihama, seperti gunung Tihama. Nabi sering menyebut besar itu seperti gunung, ada yang disebut seperti gunung Uhud. Nabi katakan, barang siapa yang pergi melayat jenazah, begitu hadisnya, falahu qirat. Jadi siapa yang pergi melayat jenazah sampai jenazah itu disolatkan, falahu qirat, dia mendapat 1 qirat. Dan siapa yang pergi melayat jenazah sampai jenazah itu dimakamkan, maka dia mendapat 2 qirat. Sahabat bertanya, wa mal qirat? Qirat-qirat itu apa sih Rasulullah? Apa sih qirat-qirat itu? Kata Nabi, pahala sebesar gunung Uhud. Ini Nabi katakan pahala sebesar gunung Tihama. Kalau gunung Uhud ada di Madinah. Kalau gunung Tihama itu di Yaman. Besar. Saya belum lihat seperti apa besar, tapi itu Nabi sebutkan. Aku tahu bahwa sebagian di antara umatku, beberapa golongan ada yang datang pada hari kiamat dengan hasanat kebaikan itu sebesar gunung Tihama. Fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Lalu Allah jadikan gunung Tihamah tadi, pahala sebesar gunung Tihamah tadi, seperti debu yang berterbangan sehingga tidak ada sisanya. Heran sahabat, bagaimana bisa? Kok bisa orang yang datang dengan kebaikan sebesar gunung Tihama lebih besar dibandingkan dengan gunung Talang tu, gunung Tihama. Mungkin sebesar gunung Singgalang, besar gunung Merapi. Begitu besarnya amalnya. Di sisi Allah ternyata amal yang sebesar itu seperti habaan manthura, seperti debu yang berterbangan. Lalu sahabat Thauban, ini salah seorang pelayan Nabi, berkata, "Ya Rasulullah, sifhum lana, tolong ceritakan kepada kami. Jelaskan kepada kami, alla nakuna minhum, agar kami tidak menjadi orang yang kamu maksudkan itu. Gimana caranya agar kami tidak termasuk orang seperti itu? Wa nahnu la na'lam, ternyata kami seperti ini tapi kami enggak tahu. Padahal kami." Coba lihat. Amma innahum ikhwanukum, mereka adalah ikhwan kalian, saudara-saudara kalian. Wa min jildatikum, dia dari jenis kalian juga, manusia seperti kalian, warna kulit seperti warna kulit kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, mereka mengambil waktu-waktu malam seperti bagaimana kalian gunakan waktu-waktu malam kalian. Apa yang dilakukan oleh sahabat di malam hari? Sahabat itu usudun, disebut sebagai singa. Di malam hari itu ruhbanul lail. Malam hari sahabat itu seperti para pendeta yang menyibukkan dirinya dengan beribadah. Di malam hari mereka adalah ahli ibadah. Di siang hari adalah usudun fin nahar, mereka ibarat singa di siang hari. Itu gambaran tentang sahabat tu. Kalau menghadapi musuh berperang siang hari, itu mereka seperti singa. Kalau malam hari itu mereka menghabiskan malamnya dengan air mata yang bercucuran. Siang harinya garang gitu lah ya. Bagak kalau siang hari. Tapi kalau malam jadi cengeng. Itu cengeng yang nikmat, Ya, nangis kalau bersama Allah tu nangis itu nikmat. Malam mereka habiskan seperti kalian menghabiskan malam kalian, baca Quran, salat tahajud, berzikir, bertaubat.
walakinnahum, tapinya ini, mereka adalah aqwamun idza khalau bi maharimillah, bila mereka bersepi-sepi dengan yang Allah haramkan, intahakuha, mereka melanggarnya. Alam, Masya Allah amalnya, alam, Masya Allah amalnya. Tapi kalau lewat, tidak ada orang lain, dia sendiri di tempat yang jauh, orang tak kenal dengan dia, atau dalam kamarnya, intahakuha, mereka melanggarnya, itu habis amalnya tadi. Yang tadi sebesar gunung Tihama itu berubah menjadi debu yang berterbangan. Kenapa? Karena orang ini tidak lebih takut kepada Allah dibanding pada manusia. Kenapa? Orang ini dalam dadanya Allah itu kecil. Jadi yang lebih besar bagi dia siapa? Manusia. Sedang nonton, tuh ada yang ketuk pintu, gitu ya. Ada yang ketuk pintu, mati HP-nya. Sedang makan, sedang minum, sedang bermaksiat, ada yang ketuk pintu, itu dia takut. Kalau nggak ada yang ketuk pintu, dia lanjut. Jadi bagi orang seperti ini, Allah itu tidak lebih besar dibandingkan dengan manusia, lebih takut kepada manusia dibandingkan dengan Allah. Jadi kalau kita tidak mau mengagungkan hurumatillah yang Allah minta untuk kita agungkan, kita muliakan, kita hormati, ujungnya amal kita menjadi sia-sia. Itu kan bukan amal semalam dua malam kan. Mengumpulkan amal sampai sebesar gunung itu kan bukan amal semalam dua malam, bertahun-tahun. Tapi kalau dia lewat, ini diharamkan oleh Allah, tapi enggak ada orang, celingak-celinguk sini, lihat sini, oh aman nih. Akhirnya amal yang tadi sebesar gunung itu Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Yang ketiga, orang yang tidak mau mengagungkan apa yang Allah minta untuk diagungkan dari hukum-hukumnya ini, hidup dalam kehinaan. Ya Allah, terhina. Karena kalau Allah sudah menghinakan seseorang, adakah yang mampu memuliakan? Enggak ada. Allah itu sangat mudah bagi dia. Orang ini dimuliakan, lalu dihinakan. Mudah. Semakin kita tunduk kepada Allah, maka semakin mulia. Semakin kita tidak mau tunduk kepada Allah, maka semakin dekat dengan kehinaan. Masya Allah, banyak sekali dalil-dalil yang tadi kita baca, ternyata itu ada, hampir semua ada di surah Al-Hajj. Tadi hidup dalam kecemasan itu juga di Al-Hajj 31. Amat jadi sia-sia, itu hadis dari Ibnu Majah. Ini hidup dalam kehinaan, itu juga Al-Hajj ayat 18. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Tidakkah kamu perhatikan bahwa telah bersujud kepada Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Bahkan bukan isinya saja, langit dan bumi itu bersujud kepada Allah. Langit dan bumi itu bersujud kepada Allah. Langit dan bumi. Wasyamsu, dan matahari bersujud kepada Allah. Wal qamaru, dan bulan. Wan nujumu, dan bintang-bintang. Wal jibalu, dan gunung-gunung. Wasyajaru, tanaman, tumbuhan. Waddawabu, binatang, hewan, ya, binatang. Wa katsirun minan nas. Masya Allah, Masya Allah. Ketika Allah bicara tentang tanaman, ketika Allah bicara tentang gunung, ketika Allah bicara tentang bukit, tentang matahari, bulan, itu Allah tidak membaginya. Tapi sampai pada manusia itu Allah bagi. Kebanyakan manusia sujud. Wa katsirun minan nas. Wa katsirun haqqa alaihil adzab. Kebanyakan yang lain mereka berhak mendapatkan azab. La ilaha illallah. Kalau kita ukur, ya, kita yang mengaku sebagai orang hebat, makhluk yang paling cerdas, makhluk yang paling mulia,
Itu kalah mulianya kita, ya. Manusia, jenisnya manusia ini, ya, dibanding dengan satu helai rumput di sana itu, satu helai rumput. Kenapa? Karena ketika bicara masalah rumput, masalah tanaman, masalah gunung, masalah bintang, masalah bulan, masalah matahari, itu Allah enggak membagi. Semuanya, semua rumput, semua tanaman itu bersujud kepada Allah. Tapi sampai pada manusia, apa kata Allah? Banyak dari mereka yang bersujud, dan banyak juga mereka yang tidak bersujud, akhirnya mereka berhak mendapatkan adab. Ingat ya kata Allah, wa man yuhinillahu, siapa yang dihinakan oleh Allah. Yang Allah hinakan ini orang yang bersujud kepada dia atau yang tidak bersujud kepada dia. Yang mengagungkan apa yang dia minta diagungkan atau yang tidak mengagungkan. Yang mengagungkan dia mulia, yang tidak mengagungkan dia akan menjadi terhina. Siapa yang dihinakan oleh Allah, famalahu min mukrim, tidak ada yang mampu memuliakannya. Walau dia akan keluarkan semua kekayaannya, miliaran, triliunan, kata Allah, dia akan jadi orang terhina. Dia akan terhina walaupun semua hartanya habis untuk memuliakan dirinya. Walau dia punya waktu berpuluh-puluh tahun merancang agar dia menjadi orang mulia, tapi kalau Allah tidak mau memuliakannya, habis umurnya, dia tetap juga jadi orang terhina. Betapa Abu Jahal itu pengen jadi punya izzah, punya mulia. Kenapa? Ya, seperti Abu Lahab itu enggak mau mendengar Nabi karena dia ingin mulia, ingin terhormat. Ya. Sudah lebih 1400 tahun dia mati. Sampai sekarang terhina. Kan bahasanya terhina. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Firaun bagaimana dia pengen mulia? Orang-orangnya dia rancang, hartanya dia gunakan, tukang-tukang sihirnya dia gunakan untuk membuat dia mulia. Tapi siapa yang dihinakan oleh Allah? Setelah ribuan tahun setelah kematiannya, dia masih terhina. Sejak dia tenggelam pertama sampai sekarang, sampai kiamat, dia terhina. Wa man yuhinillahu famalahu mim mukrim, siapa yang dihinakan oleh Allah, maka dia tidak seorang pun mampu memuliakannya. Muliakanlah apa yang Allah minta untuk dimuliakan agar kita mulia. Yang terakhir, siksa yang sangat pedih. Ya, siksa yang sangat pedih. Tidak ada yang sanggup. Tidak ada yang sanggup. Ya, tahan dengan siksa Allah tu, sabar dia coba. Enggak ada yang sanggup. Orang ada yang sanggup disiksa di muka bumi ini, sabar dia. Ya, dipotong tangannya, dipotong kakinya, sanggup dia bersabar. Tapi enggak ada yang bisa bersabar dari siksaan Allah. Makanya Allah katakan, wa may ya'sillaha, siapa yang durhaka kepada Allah, wa rasulahu, durhaka kepada rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melangkahi hadnya, batasannya, garis yang telah dia tentukan, yudkhilhu nara, pasti Allah masukkan ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, di dalamnya dia mendapatkan adab yang menghinakan. Mari ibu sekali lagi ya, ini bulan mulia, tidak ada amal khusus sih di bulan Rajab ini, kecuali itu dari hadis-hadis yang lemah atau hadis-hadis yang palsu. Tapi normal saja kita perbanyak amal-amal soleh kita di hari-hari ini seperti hari-hari biasa. Tapi Allah akan menghargainya lebih baik, lebih tinggi, lebih besar pahala dibanding hari-hari lain di luar bulan haram. Berupayalah, kalau hari-hari biasa masih juga melakukan kesalahan, ini berhentilah. Kalau tidak banyak kebaikan yang kita tunaikan, minimal kesalahannya di-cut, stop, ya. Karena kesalahan di bulan-bulan haram ini juga Allah lipat gandakan hukumannya. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah bi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.